Subhanahu wa ta'ala terus memberikan berbagai macam nikmat yang diantaranya adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang sangat begitu besar, sangat begitu besar. Karena apalagi saat ini, ya, kita duduk di tempat yang begitu sangat mulia. Yang di tempat ini disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Yang kita tidak akan pernah bisa mengenal nama Nabi Muhammad kalau tidak diawali dengan Islam dan iman. Maka a'zamu nu'am al-Islam. Nikmat yang paling agung seluruh nikmat adalah Islam. Maka kalau kita pengen menyadari betapa baiknya Allah dengan kita saat ini, Allah kasih kita nikmat tanpa kita meminta. Antum sebagai muslim, antum gak minta. Namun inilah kebaikan kamu punya Tuhan, ditanamkan Allah di dalam hati kamu. Ditanamkan Allah di dalam hati kamu. La ilaha, tidak ada sama sekali Tuhan. Menafikan segala sesuatu yang gak ada sama sekali Tuhan yang kita akui. Kemudian kita hanya mengakui illallah. Kita isbatkan nama Allah. Allah. Tidak ada sama sekali Tuhan terkecuali Allah. Siapa yang ngasih taufik ini? Allah. Dengan Allah titipkan anugerah kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad sebarkan ini kalimat la ilaha illallah sampai terzahirkan dengan lisan kita la ilaha illallah. Ini nikmat yang sangat begitu besar. Kalau kita ingin menimbang betapa baiknya Allah dengan kita, maka patut bagi kita mengucapkan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Makna alhamdulillah rasa terima kasih dari seorang hamba yang wujud dalam kesadaran yang sangat begitu mendalam atas nikmat ini. Ya, yang wujud rasa terima kasih yang muncul dalam kesadaran yang besar bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan nikmat yang besar. Bukan duit, bukan duit, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan tanah yang luas, bukan. Tapi ketika hamba itu sadar ketika Allah kasih dia itu nikmat, Allah ada dalam hatinya, maka enggak pernah lepas dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dalam bentuk di lisan, dalam bentuk qaul, ditambah lagi dengan bentuk perbuatan dia. Orang yang sadar akan nikmat yang begitu besar ini, dia tidak akan pernah meninggalkan salat. Jangankan meninggalkan salat, melalaikan salat dia enggak mau. Dia enggak bakal mau. Dia enggak bakal mau meninggalkan sholat ataupun melalaikan sholat sama sekali. 1 menit atau 2 menit atau 10 menit bergeser dari waktunya, enggak mau dia. Kalau dia menyadari kalimat ini. Dalam makna Allah telah menitipkan amanah dengan kita. Lantas ketika hamba menyadari ini amanah yang sangat begitu besar, patut disyukuri, maka segala perintah-perintah Allah dijaga baik-baik sama dia. Dijaga baik-baik. Gak mau sedikit pun dia melepaskan rasa syukur akan nikmat ini. Maka dari itu yang paling besar nikmat setelah kita dikasih Islam, sebelum sampainya Islam kepada kita, Allah wujudkan Nabi Muhammad SAW di atas bumi ini. Yang sebentar lagi kita akan memasuki tanggal dan hari kelahirannya. Maka ifrah, berbahagia kita. Orang semakin soleh, maka semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Orang semakin baik akhlaknya, maka semakin wujud cinta dengan Nabi Muhammad. Orang semakin dekat dengan Allah, pintunya semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Mustahil orang semakin soleh tapi nggak semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Itu sangat mustahil, nggak bakal terjadi. Semakin soleh, semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Apalagi besok tanggalnya, bulannya, yang tidak ada wujud keselamatan,
di atas bumi ini selain Nabi Muhammad yang membawa hal itu semuanya. Ya. Allah titikkan anugerah yang besar di malam 12.000 Rabiul Awal. Ya. Allah turunkan anugerah yang sangat begitu besar untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan ada sifat tawadhu kalau bukan Nabi yang membawa. Tidak akan pernah ada sifat kelembutan batiniah kalau bukan Nabi yang membawa. Tidak akan pernah ada sifat sabar kalau bukan Nabi yang bawa. Tidak akan pernah ada sifat qanaah kalau bukan Nabi yang bawa. Tidak akan ada sifat pasrah kalau bukan Nabi yang membawa. Ada sosok manusia mungkin bisa sabar, itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang sifat qanaah muncul dalam batinnya, itu sifat Nabi Muhammad. Ada orang memiliki sifat tabah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu sifat Nabi Muhammad. Nabi yang membawa itu semuanya. Nabi. Ya, kalau bukan Nabi yang membawa, maka tidak akan ada satupun orang memiliki sifat-sifat seperti itu. Nabi kita yang membawa. Nah, ini kita akan mendatanginya. Sampai malaikat Jibril alaihissalam, dia galabtu, itu Jibril muter. Ya, muter. Dari ufuk barat sampai ufuk timur. Nabi cari. Ya, katakanlah kalau Nabi malaikat Jibril muter dari gang ke gang, dari kabupaten ke kabupaten, dari kota ke kota, dari negara ke negara, itu semata-mata malaikat pengen cari sosok adakah yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Falam ara rajulan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku lihat satupun orang yang lebih afdal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal. Ini istim tafdil, segala-galanya ada sama Nabi. Ada sama Nabi. Ya. Yang mustahil tidak akan ada selain Nabi Muhammad yang punya itu semuanya. Ya. Bahkan ya, ketika Nabi masa kecilnya enggak ada yang lebih indah, lebih afdal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi proses ketika dia berdagang, enggak ada yang paling jujur, paling adil seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi jadi pemimpin, enggak ada yang lebih indah, lebih afdal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menjadi masyarakat biasa, enggak ada yang lebih indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada Nabi Muhammad. Mutar tu Jibril, galabtu masyarik al-ardi wa magharibiha. La falam ar-rajulan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun yang ditampakkan oleh Jibril untuk mencari sosok yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dikatakan Nabi sallam fa khairu qulub qalbuhu syarifuh. Hati yang paling indah, hati yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikatakan innallaha ta'ala nazara fi qulubil ibadi, ya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubi ibadi. Ketika ya Allah memandang hati-hati hati-hati hambanya Allah Ta'ala. Allah pandang semua hati hamba ibad. Seluruh hamba dipandang oleh Allah akan hati-hatinya. Ya, dipandang. Ketika Allah memandang seluruh hati, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulub. Ketika Allah pandang hati Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad lah yang paling baik dari seluruh hati-hati yang ada di alam semesta ini. Ya. Maka ini hati ya menjadi pelajaran buat kita, ya. Sampai Allah pilih Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan di sisi Allah. Sebagai manusia yang Allah pilih. Lalu Allah juga pilih, ya Allah pandang lagi hati-hati para sahabatnya, sehingga para sahabatlah terpilih sebagai orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kita. Ya. Ini kedatangan Nabi Muhammad SAW itu banyak memberikan tarbiyah untuk kita. Ya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan magam yang tinggi, mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, itu
Kita baik kita perbaiki kita punya hati sebagaimana hati Nabi Muhammad dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memandang hati Nabi Muhammad, Allah mendapatkan hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul di dalamnya sifat takwa, sifat yakin, sifat jujur, sifat mahabbah, sifat qanaah, segala sifat kebaikan mahmudah, akhlak mahmudah ada sama Nabi Muhammad SAW, yang mana itu Nabi sebagai qudwah kita umat Nabi Muhammad patut kita untuk ta'aluk irtibat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk dari itu, ya. Ini bulan Nabi Muhammad, ya. Sebagaimana kita meyakini bulan Maulid Nabi Muhammad, maka basahi kita punya lisan dengan banyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Kamu punya lisan, ya, kecil, ya, kecil. Lisanul khafif. Kamu punya lisan tuh ringan. Kalau kita sangat gampang berkata sesuatu yang tidak manfaat, kenapa tidak digunakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ya. Jasaduka dhaif, badan kita lemah, ya. Badan kita lemah. Tapi dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim yang di dalamnya untuk membawa kita untuk ingat Nabi Muhammad SAW. Artinya, ya, siapapun orangnya, kalau pengen sampai kepada Allah Ta'ala, pengen mendapatkan keselamatan, pengen mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan barzah wal akhirat, dunia barzah akhirat, pintunya Nabi Muhammad SAW. Hei, sampai bahkan di alam barzah, di alam barzah, seakan-akan kunci keselamatan kita di alam barzah kenal sama Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan begitu, ya. Pengen selamat di alam barzah, seterusnya kuncinya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan, ya, ketika ahli kubur masuk ke dalam kubur, ya, datang dua malaikat bertanya dengan ahli kubur, ma taqul hadza rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Ada yang mengatakan didatangkan wujud Nabi Muhammad, ada juga yang mengatakan didatangkan sosok foto Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa in kana mu'minan, ingat mu'min. Bila mana dia seorang mukmin, ya malaikat, huwa abduhu wa rasuluh. Wahai malaikat, dia adalah hambanya Allah, utusannya Allah. Dan saya berkeyakinan kepadanya, saya mengucapkan kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya berikrar, saya berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu apa kata malaikat? Kami mengetahui engkau pasti akan mengatakan hal demikian. Nom, kata mereka, tidurlah kamu, nikmatilah alam kubur. Lalu ketika itu kubur langsung terang, penuh dengan cahaya sampai lubangnya meluas. Ada yang mengatakan 70 zira, di dalamnya 70 zira. Ada yang lagi mengatakan sejauh mata memandang. Luas itu kuburan sebab dia kenal Nabi Muhammad SAW. Hei, sebab kenal Nabi. Lalu bagaimana nasib yang enggak kenal Nabi Muhammad SAW? Ketika diwujudkan Nabi Muhammad, ya sami'atul adri, ya malaikat, saya enggak tahu dia. Mata saya buta, ya malaikat. Mata saya buta, saya enggak kenal dia. Kalau dia orang munafik. Orang munafik tuh, dia enggak bisa ngelihat. Ketutup ke hijab dia. Seketika dia tidak bisa mengenali Nabi Muhammad SAW. Seketika itu pula Allah malaikat memerintahkan seluruh tanah yang di sekitarnya menghimpit badannya sampai tulang belulungnya hancur bertemu tuh, terhimpit bawah atas kiri kanan. Lantaran tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Masalah kenal atau tidak kita dengan Nabi Muhammad. Masalah kita kenal atau tidak. Nasib kita tergantung kenal atau tidak. Itu. Apalagi orang yang suka kena amnesia tadi. Nanti sono lupa sama Nabi Muhammad. Makanya bawa ahwal kita. Walaupun kita bukan magamnya untuk mencapai hakikat cinta dengan Nabi Muhammad, minimal kita jalani apa yang disukai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Antum nggak mau ngambil kabar? Ya? Barang siapa salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali sehari, la tamassuhun naru, dia tidak bakal kesentuh api neraka. Gini. Kamu salawat, ya. Itu Nabi Muhammad nggak butuh kita punya salawat. Cukup Allah telah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah serta para malaikat sudah salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya. Nabi nggak butuh salawat kita, katakanlah, nggak butuh. Tapi Nabi ngasih kabar kalau kamu salawat kepada aku, ya Allah balas. Balasannya Allah itu yang mahal. Kamu salawat Allah cinta. Kamu salawat kepada Nabi Muhammad Allah cinta. Cintanya Allah itu yang mahal. Kita salawat untuk mencari cintanya Allah. Ya. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala nggak ada faedahnya. Mungkin ada faedahnya sedikit. Nabi Muhammad nggak berharap kita salawat sama dia, nggak berharap. Karena Allah sudah salawat kepada Nabi. Allah Jalla Jalla yang punya alam semesta salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu apa artinya kita punya salawat sebagai umat Nabi Muhammad? Nggak ada nilainya di sisi Nabi Muhammad. Ya, tapi Nabi Muhammad salawatukum alayya mahaga. Salawat kamu kepadaku untuk ngapusin dosa-dosa kamu. Kamu itu bukan Nabi. Kamu bukan Rasul. Setiap hari dan setiap siang dan malam kamu bikin dosa setiap malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Sesungguhnya kamu itu siang malam bikin dosa. Allah maklum itu. Allah maklum kita bikin dosa, Allah maklum. Tapi minta maaf sama Allah. Dan cara minta maaf banyak. Di antaranya perbanyak salawatukum alayya kamahaga. Salawat kamu kepadaku, kata Nabi Muhammad, ampunan dosa buat kamu. Mungkin sulit kita untuk istighfar setiap malam, ya, menyesali perbuatan kita, perbanyak salawat. Mudah-mudahan ini janji Nabi Muhammad, janji kita punya Nabi. Ya, kita punya Nabi, janjikan ini salawat kamu kepadaku, itu api disiram dengan air. Tuh. Bagaimana nasibnya api ketika disiram dengan air? Padam sudah. Hah? Arjah, ini keberuntungan paling beruntung bagi orang-orang yang mau menjalankannya. Ya, itu dia tuh. Ini makanya ingat-ingat tuh, ya. Nabi SAW, ya, pembawa keselamatan untuk kita. Udah, Mas, ya, terimalah ini salawat, ya, perbanyaklah salawat. Coba ikuti tuh, tekadkan yang atikat dalam hati. Tahun ini satu sunnah kita tingkatkan. Satu sunnah. Kita mungkin berat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, oh Masya Allah. Ya, tapi minimal kita targetkan tahun ini saya selama ini duhanya masih bolong-bolong. Saya pengen duha minimal, ya, walaupun saya nggak bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 12 rakaat, nggak apa-apa. Saya pegang 2 rakaat. Sampai ketemu bulan Maulid tahun depan, saya yakinkan ini saya akan pegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Kapan lagi? Ya? Kapan lagi? Tahun depan? Iya kalau masih ada. Bulan depan? Iya kalau masih ada. Besok? Iya kalau masih ada. Ya, artinya ambil niat, minimal pasang niat, ya Allah, tahun ini saya akan menambah sunnah Nabi Muhammad SAW yang ingin saya kerjakan, ya Rabb. Ya, kelas. Yang tadinya kita hanya mengambil wajibnya saja sholat, sekarang pakai gobliyah, pakai ba'diyah. Ya, yang selama ini kita nggak mampu witir, pakai witir kita setiap malam, minimal 1 rakaat. Semalas-malasnya 1 rakaat kita amalkan. Allah tahu kita lemah, Allah tahu. Namun dengan kita etika, ta'aluk kita, cinta dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan munculnya cinta kita dengan Nabi Muhammad, Allah kasih itu nikmat taufik untuk kita. Gitu ya? Ya, artinya kesempatan kita, ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan. Namun setidaknya kita munculkan malam ini niat, ya Allah, tahun ini, ya, di bulan ini, ya, saya akan fullkan, selama bulan Maulid ini, untuk yang tadinya mungkin saya nggak duha, saya pengen duha, ya Rob. Saya nggak witir, saya pengen witir, ya Rob. Yang tadi saya nggak pakai siwak, saya pengen pakai siwak setiap sholat, ya Rob. Gitu ya. Itu munculkan itu. Mudah-mudahan dengan tarbiyah kita dalam sebulan full ini, siapa tahu dikasih istiqamah sampai Maulid tahun depan. Tinggal minta kita sama Allah Subhanahu wa taala yang punya jiwa kita, ya. Yang punya jiwa kita. Ya. Apa namanya itu, kita arahkan, ya. Bicara senang, bicara hati. Bicara hub, bicara hati. Bicara wilayah dalam. Ya, bicara wilayah. Memang untuk mendapatkan magam yang tinggi itu tuh cuma satu kuncinya tuh, ya. Untuk mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kedekatannya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, satu tuh, wilayah itu. Ya. Bagian dalam kita nih, hati. Ya.
hati. Artinya kita pasang tuh niat dalam hati kita sungguh-sungguh untuk menggirangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu amalan yang ingin saya sampaikan, ya. Ketika antum mendatangi majelis-majelis ta'lim, apalagi majelis maulid saat ini, banyak para guru kita hadir ke majelis sholawat, ya. Antum bawa ini amalan, ya. Jangan sampai antum tinggalkan. Mudah-mudahan ya Rob, dengan antum amalkan ini, insya Allah antum akan mendapatkan perbaikan zahir batin kalian. Apa itu? Pasangnya. Antum ingin hadir ke maulid Kuitang. Ya Rob, sebelum kalian melangkah keluar, ya Rob, saya hendak hadir ziarah ke Kuitang untuk menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan hamba dipandang dengan para guru ya Rob. Mudah-mudahan setiap pandangan mereka kepada hamba ya Rob, engkau perbaiki keadaan hamba zahir batin ya Rob. Itu pertama. Tanamkan cinta hamba kepada Nabi Muhammad dan jadikan hamba dicintai oleh para aslaf salihin ya Rob. Setiap kali mereka memandang hamba ya Rob. Jadi berapa kali itu ulama mandang ente dapatin itu. Ya? Ketika itu umpama siapa yang kita lihat tokoh agama ngeliat kita, dengan ente punya niat tadi, insya Allah ente dapatin. Ya Allah, mudah-mudahan setiap kali ulama memandang saya ya Rabb, titikkan dalam hati hamba dengan titik cahaya yang besar agar hamba cinta dengan Nabi Muhammad secara utuh, secara sempurna ya Rabb. Setiap kali ulama memandang saya. Nah, Allah kasih itu insya Allah. Allah kasih. Nah, ini niatin tuh. Antum ziarah ke para magam aulia, ziarah ke aulia yang masih hidup umpama, itu sebelum kalian melangkah berjalan pasang niat yang banyak. Ya Allah, ketika sudah hadir ke majelis taklim ataupun majelis-majelis solawat, pasang niat, yakini siapapun yang di hadapan kita orang mulia. Tanamkan husnudzan. Siapapun dia, hatta guru Iqra sekalipun, ya. Sekalipun guru Iqra, kalian datang ke rumah guru, ziarah ke majelis taklim, siapapun dia, kalau memang dia seorang pengajar, seorang guru, siapkan nanti punya hati. Allah tidak pernah membatasi anugerah rahmatnya, tergantung istiadat, ya, kesiapan hati kita. Kalau hati kita sudah bagus, sudah rapi, mudah-mudahan pas antum hadir ke tempat tersebut, antum mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah, kasih kita kemantapan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kita taufik untuk dapat mampu menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا عزيم السلطان قديم الإحسان يا دائم يا خافي لطوف يا جميل سنعية حال من عجل صلي وسلم وردا صحابة اجمعين. اللهم لك الحمد سكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيد غارك وانت لم تزل ذلك اهلا. اللهم انا نسالك يا الله زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند المغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامنا من العذاب ونصيبا من الجنه ورزقنا النظار الى وجهك الكريم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ولوالدينا ازواجنا اخواننا مشايخنا وسدنا على كل محنه وفتنه وسؤدر انك على كل خير وما تفضل بكل خير ومعد بكل خير برحمتك يا رحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.